Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini ya, kita berada di studio TV Parmusi. Iya, ini adalah acara podcast Parmusi yang alhamdulillah bisa kita selenggarakan. Dan juga kita sangat bersyukur ini hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tadinya Parmusi mau mengundang artis, cuman bingung artis mana yang mau akan kita undang begitu. Nah sekarang ini hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Parti, ya hadir di sini Ibu Alicia Johar. Alhamdulillah Ibu, ya terima kasih sudah datang ke tempat kami. Saya Adi Aidil Adhabu, host dari Parmusi ya. Senang benar kami mendengar berita dari Ketua Parmusi Bapak Usama Islam ya, kalau Ibu bisa datang pada kesempatan ini. Bu, ini nanya ini. Ibu ini kata orang Ciputat Ibu ya, ujuk-ujuk jadi ketua parti gitu. Walaupun kita tahu Ibu kan memang lama ya di parti ya. Iya, gimana tuh Bu ceritanya Bu? Silakan Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya alhamdulillah ya Pak Haji, kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, bisa bertemu juga dengan teman-teman semua ya di bulan Ramadan ini. Dan tadi pertanyaannya antik juga sih. Emang saya juga kalau ditanya bingung juga kok. Dari pertama-tama saya tidak pernah berpikir cita-cita. Kalau ditanya lagi kecil cita-cita jadi apa? Jadi ketua parvi nggak pernah kan Pak? Jadi emang saya sudah 4 periode di parvi ini. Jadi zaman dulu tuh Ratno Timur ketum, saya jadi bendahara. Begitu Ratno Timur terpilih kembali, saya jadi bendahara lagi. Nah terus akhirnya ada ketua yang lain, terus masuk Yeni Rahman. Nah Yeni Rahman saya bendahara lagi gitu ya. Nah sekarang ini kok mereka saya dicalonkan gitu sama mereka untuk jadi ketua umum parvi. Saya bilang aduh, dari dulu saya tidak pernah ambisi untuk jadi ketua. Betul, dari dulu tidak ada. Cuma waktu itu emang kebetulan saya lihat yang calonnya itu sedikit seniornya gitu loh. Jadi akhirnya udahlah buat meramaikan ikut aja. Ya udah saya bilang, saya pun kalau ikut tuh untuk meramein aja biar nanti calon-calon yang senior yang lain ikut gabung gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya masuk ada juga yang lain gitu ya. Kayak Ayu Ashari ya ikut gabung juga mencalonkan saat itu gitu. Dan alhamdulillah di waktu kongres itu tahun 2020 ya waktu itu kira-kira 10 hari kemudian Covid tuh Pak. Tanggal 10 acaranya 10 April 2010. Nah itu saya terpilih sebagai ketua umum parvi dan ketua DPO-nya adalah Pak Pong Harjatmo. Iya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kita sudah 2 tahun nih. Saya nggak sengaja ya nggak kerasa. Tahu udah 2 tahun. Jadi pas bulan Ramadan yang kedua nih, biasanya kita tuh selalu diundang sama Pak Usama nih, Ketua Parmusi untuk buka puasa bersama. Jadi tahun lalu juga kita melaksanakan itu dan alhamdulillah di rumah beliau. Dan insya Allah di tahun ini juga kita ada rencana untuk buka puasa bersama juga. Mudah-mudahan bisa gabung dengan dari Parmusi juga ya. Amin. Terima kasih kalau bisa begini. Betul. Iya. Dan alhamdulillah itu juga kita dilaksanakannya di salah satu hotel ya. Dan itu emang kongres dipercepat karena waktu itu kan kekosongan ketum. Jadi supaya tidak lama kosongnya langsung diadakan kongres itu. Dan setelah itu 2 tahun kemarin kita sudah melakukan ulang tahun 2 kali ya. Yang pertama kita sekalian ulang tahun itu kita mengadakan rakernas. Rakernasnya di Jabar. Kebetulan kita ada salah satu hotel di luar kota karena waktu itu masih harus pakai masker, mesti suntik, mesti vaksin segala macam ya. Jadi kita cari yang jauh dari keramaian gitu ya. Dan alhamdulillah 3 hari menjelang ulang tahun. Jadi rakernas pas ulang tahun terakhir sebelum pulang. Jadi di Jakarta juga kita merayakan ulang tahun juga di Jakarta. Nah kemarin ulang tahun baru nih Maret kemarin, ini kan sekarang baru ini kan April Mei ya.
kita kebetulan merayakannya di Jabar. Kebetulan yang jadi tuan rumahnya itu Pak Gubernurnya langsung, Pak. Ridwan Kamil. Nah, iya, Pak Ridwan Kamil. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Ridwan ya sudah merayakan ulang tahun bersama di sana, dan kita juga mengadakan kegiatan dengan Bamsud ya. Kita 4 pilar ya. Kita kerjasama dengan dinas pariwisatanya juga ya. Kita mengadakan semacam seminar. Itu juga merupakan pelajaran buat kita juga ya untuk seni budaya, karena kita rencana mau bikin film-film yang mengangkat seni budaya bangsa kita ya, itu juga. Jadi kita fokus ke situ karena kebetulan pada saat kita diberikan SK dari Menkumham, jadi beliau juga pesan, jadi kita Parvi ini juga dimohon untuk membuat film ini tambah maju ya, jaya, jadi mengangkat citra film Indonesia ya go internasional, lebih mantap lagi. Jadi itu kita jadi dulu sih kita fokusnya cuma ke artis filmnya aja ya, namanya Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Tapi karena ada pesan itu ya juga ya, kita juga harus ikut bantu ya. Jadi sekarang kita kebetulan kantor kami itu di Kuningan, Pak. Nah, di Kuningan. Jadi di Kuningan, terus di situ kita ada di lantai 4 tuh ada KFT ya, jadi ada karyawan film, ada produser, kita bersatu di situ. Jadi kita sekarang sudah siap fokus untuk membuat film bersama-sama yang bisa menghasilkan karya yang diinginkan ya, mengangkat citra-citra daerah kita. Kan kita kaya sekali dengan seni budaya, Pak. Benar. Ya, jadi kita ingin juga membuat film yang seperti itu. Malah kita mau lombakan, malah kita daerah-daerah kita mau lombakan, mereka bikin sendiri, kita lombakan. Parvi panitianya, insya Allah, Pak. Gitu ya. Iya. Bu, ini kan Parvi ini, setahu saya ini ya, zaman dulu itu ada Parvi A, ada Parvi B gitu. Ini semenjak Ibu jadi ketum ini, nggak dengar itu ada yang rame-rame gitu. Apa karena Ibu, mohon maaf ini ya, tampilan muslimah mungkin sering ngewirid gitu, ya Allah ya, supaya Parvi jangan ribut, jangan berantakan. Itu gimana itu triknya supaya bisa nyata? Ini kan ahli peran, Bu. Ahli peran ini kan susah, kita di depan kita senyum, di belakang kan lain lagi. Kok di Bapak Ibu saya melihat para artis nih enjoy, enak gitu ya. Apa Ibu sering sholat malam? Atau ini pertanyaannya luar biasa nih ya Pak kita ini ya. Waduh, ini rahasia loh. Tapi nggak apa-apa, rahasia ini kita harus, kalau emang positif harus kita sebarluaskan ya. Emang ya satu-satunya udah pasti ya, kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus memohon ya, selama ini Parvi ada berita itu, berita ini, kita mempersatukan mereka. Dan sebetulnya Parvi itu ada satu, Parvi yang berkantor di Kuningan ya, dan alhamdulillah yang dibilang Parvi, misalkan ada Parvi 56, itu semua orang bisa buat Parvi, tapi ada 56-nya, ada apa. Tapi kalau yang Parvi tidak ada embel-embel belakangnya adalah kami, karena kami yang berhak menduduki kantor kami yang di Kuningan, dan kami sudah mendapat dari Menkumham ya SK-nya, surat legalitasnya, dan alhamdulillah jadi kami sudah sah ya untuk menjadi benar-benar Parvi yang disahkan oleh pemerintah adalah Parvi yang kantornya di Kuningan, seperti itu Pak. Dan alhamdulillah kita sekarang banyak kesibukan mulai nih sejak sudah tidak terlalu ketat ya, kita boleh syuting lagi, itu kita bersyukur Pak. Makanya itu kan kita berdoa Pak sama Allah, mudah-mudahan semua dilancarkan. Ini kan insan perfilman, kalau semuanya film mesti stop, bagaimana mereka cari uang? Kan susah juga Pak, kan mesti menghidupi keluarganya ya. Dan akhirnya dengan kita mulai dengan syuting film lagi, berarti kita sudah mulai mensejahterakan anggota kami lagi ya, alhamdulillah. Iya ya alhamdulillah begitu ya Ibu ya. Ini kan artis ini kan memang sangat luar biasa ya di Indonesia ini. Potensinya juga ya mesti tersalurkan begitu. Ini untuk artis-artis yang baru, yang muda, yang segala macam. Ini Ibu rekrut atau bagaimana? Ya alhamdulillah. Emang kalau kita mengikuti ADART yang lama, itu persyaratannya menjadi anggota Parvi itu susah banget Pak. Jadi harus syuting film dulu di layar lebar. Nah bagaimana ya, susah banget. Dan kalau kita bertahan seperti itu Pak, kita akan
anggota Parvi itu senior semua Pak, jadi nggak ada yang muda-mudanya. Dan alhamdulillah pada saat saya terpilih, saya kan dibentuklah tim ad hoc ya untuk kalau ada perubahan-perubahan di ADART kita bisa melalui tim ad hoc. Jadi ADART tidak kita rubah, cuma ada satu aja saya minta tolong persyaratan menjadi anggota Parvi dipermudah. Jadi tidak harus layar film, jadi cukup dia berhadapan dengan kamera, pernah berhadapan dengan kamera, misalnya di layar lebar atau di FTV atau di cerita pendek ya, atau di YouTube. Nah sekarang kan anak muda kan di YouTube bikin film, bikin cerita, konten segala macam itu aja sudah bisa. Jadi daftarkan ke kantor Parvi, nanti persyaratannya apa. Nah nanti kita punya sekolahan untuk acting. Nah nanti kita arahkan Pak. Jadi mereka sekolah acting, jadi yang tadinya nggak bisa acting dengan sekolah ada mereka kita ajak ke layar lebar kan akhirnya syuting juga kan akhirnya seperti itu Pak. Jadi sekarang alhamdulillah anggota kami sudah membaur jadi senior dengan junior Pak. Campur ya, yang begitu Bu. Ini kan bulan suci Ramadan ya, aktivitas keagamaan tentunya sangat kental gitu ya. Apa yang dilakukan Parvi pada bulan-bulan suci Ramadan ini? Ya alhamdulillah kita satu ya udah pasti kita udah merencanakan tadi juga tanggal saya bilang ke Pak Usama jangan sampai nggak datang ya, kita Parvi ini mengadakan buka puasa bersama dan kalau bisa dari Pak Musi nanti ada yang membacakan doanya, terus ada tasiahnya gitu ya. Nah kita minta kerjasama dong sama Pak Musi ya. Mudah-mudahan nanti kan tambah keangkat lah ya Parvi dengan kita kerjasama dengan Pak Musi kan ini benar-benar keagamaannya luar biasa ya. Jadi saya juga bangga dengan Pak Usama di mana beliau kami angkat sebagai Dewan Pembina dan beliau ingin artis-artis ini keagamannya ditingkatkan lagi. Itu permintaan beliau dan saya juga senang sekali. Mungkin karena kemarin kami 2 tahun ini fokus ya membenahi di dalam dan untuk ketiga, keempat, kelima kami akan mulai apa yang sudah disampaikan sama Pak Usama. Insya Allah akan kami laksanakan Pak. Iya, bagus sekali. Saya juga baru kaget Bu ya. Baru tahu saya kalau ketum saya nih, ketum Parmusi ya, kok jadi pembina di Parvi gitu. Padahal setahu saya ketum saya ini kan nggak punya background artis ya. Backgroundnya kan memang boleh ya Bu ya? Boleh. Kita kan mesti linknya banyak, linknya sampai dari TNI aja kita ada, kita dari grupnya DPR ada, jadi kita ada. Jadi kalau kita ada mau kerjasama kemanapun, kementerian kemana kita ada. Polri juga ya, ada. Jadi multi ya, multi sebagai profesi bapak pembina. Untuk pembina. Kita juga ada Dewan Kehormatan kita artis-artis senior seperti Berry Prima, Poni Suteja, ada Dina Hasib, Brady Sagita, Erna Santoso. Jadi artis-artis senior semua saya angkat sebagai Dewan Kehormatan. Tapi kalau seandainya pejabat-pejabat dan mungkin yang petinggi-petinggi yang kita anggap dituakan, yang bisa nasihati kita dan bisa membuka jalan untuk kita supaya semua lancar, kami angkat sebagai Dewan Pembina. Iya. Ya memang sangat luar biasa ya. Kita juga begitu melihat Parvi ke depan ini di bawah kepemimpinan Ibu ya, menurut kami ya luar biasa. Syukur alhamdulillah kalau misalnya bisa dikerjasamakan dengan ormas Islam seperti Pak Musi. Kita ini punya 5.000 dari Pak Musi. Waduh, banyak ya. Ikut jamurekan di puncak ya. Itu 5.000 dari se-Indonesia kita mengadakan jamboree nasional di Gunung Pangrango. Insya Allah ini tahun depan nih Bu, kita akan jamboree lagi tahun 2023 ini. Wah nanti kalau boleh Parvi ikutan dong. Sangat boleh ya. Iya. Ini Ibu lahir di Bogor ya Bu? Iya, saya orang Bogor asli Pak. Jadi orang Sunda Bogor. Jadi saya tinggalnya tuh di puncak, lahirnya di puncak sebetulnya. Jadi saya orang kampung Pak. Jadi di tengah-tengah pohon teh. Kebetulan orang tua saya, papi saya administrator perkebunan teh Gunung Mas. Gunung Mas. Nah, ya, betul. Kalau kita ke puncak kan banyak pohon teh, kan di situ ada Gunung Mas. Nah, papi saya kebetulan administratornya. Jadi kita sekolah tuh dari Gunung Mas ke Bogor
bolak-balik aja, pagi berangkat subuh pulang siang, tiap hari begitu. Nah alhamdulillah setelah SMP udah mulai punya rumah di Bogor, jadi nggak usah terlalu jauh lagi, masih dekat ke sekolahan gitu, jalan kaki juga nyampe akhirnya. Kok tahu aja, dia Ratu Bogor tahun 72. Enggak, tim kreatif saya bilang itu ibu, dia bilang orang Bogor gitu. Pernah punya pendidikan sampai ke luar negeri juga ya ibu? Iya, Ya, itu saya di Singapura 2 tahun dan sempat ya untuk advance-nya saya ambil di London. Jadi ya habis katanya gini ke papi, pap katanya kalau saya sengaja udah mahasiswa nggak mau kuliah. Karena apa? Kuliah katanya kalau seandainya cantik katanya pasti banyak dipetik nih, cepat dipetik nih katanya. Kuliah itu minimum 5 tahun sampai 7 tahun. Baru 2 tahun nih kita kuliah, 3 tahun dipetik, kita nggak bisa apa-apa. Title nggak punya, apa-apa nggak bisa gitu ya. Baru setengah jalan. Tapi saya bilang saya mau ahli make up, ahli rambut, ahli bahasa, ahli ini. Tapi saya mau di luar negeri. Hah? Pak bilang, oh gitu? Oh yaudah kalau gitu. Jadi saya mendingan ambil di luar aja, pulang-pulang sudah punya keahlian, ya siapa tahu kita namanya juga hidup ya. Kalau sampaikan suami kita nggak ada atau apa, akhirnya kita sudah bisa berdikari untuk menghidupi keluarga kita. Dan alhamdulillah juga itu saya bisa menjalankan itu sesuai dengan cita-cita saya, membuka salon apa, tapi akhirnya ke film Pak. Tapi ada manfaat, jadi nggak usah make upin, jadi make up sendiri sudah bisa Pak. Benar ya. Iya. Ya memang sekarang ini ya bukan hanya mohon maaf wajah dan tampang saja ya, tentunya intelektual dan kepribadian juga harus itu. Saya tahulah orang Bogor ya itu ada pepatah yang mengatakan biar tekor asal sohor. Bogor dilawan. Bagaimana dengan pepatah itu? Oh benar, bagus itu, setuju banget ya. Kok hafal sih si bapak diam-diam? Baik, terima kasih ya Ibu ya, ini pembicaraan kita ini sangat menarik ya. Kami merasa senang, bersyukur Pak Musi ada bintang tamu khusus, bukan artis tapi bosnya artis. Ya. Bagaimana bukan bosnya artis, namanya ketua umum kan begitu. Ini Bu, podcast ini kami selenggarakan Pak Musi TV bekerja sama dengan OMG. Kebenaran itu ketum kita itu Bu, dia adalah bos OMG ini. Oh, alhamdulillah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.